hari ini channel Transfer Guru Indonesia akan upload video pertama untuk preview pertandingan dari RB Leipzig melawan Atletico Madrid, yang mana ini adalah pertandingan perempat final Liga Champions dan pemenangnya akan menghadapi Paris Saint-Germain yang tadi malam seperti prediksi dalam live Instagram yang kami lakukan semalam sebelum pertandingan, beberapa jam sebelum pertandingan, sudah diprediksi PSG akan melenggang mulus ke semifinal pada Liga Champions musim ini. Nah, ini nanti lawannya akan ditentukan pada pertandingan hari ini, besok dini hari ya, berarti antara RB Leipzig melawan Atletico Madrid. Nah, ini untuk previewnya sebenarnya kalau kedua tim dikatakan kalau lebih unggul, saya akan melihat kalau untuk skuadnya sebenarnya agak cukup seimbang, karena Leipzig sendiri, kalau untuk Leipzig dikatakan jelek juga enggak, dikatakan bagus juga tidak terlalu. Artinya kalau untuk di Bundesliga sendiri, kalau untuk di Bundesliga skuadnya masih nomor 3 di bawah Bayern Munchen dan Borussia Dortmund untuk secara skuad. Tapi memang tidak bisa diremehkan karena di sana banyak pemain-pemain yang muda dan masih cukup bagus. Terang saja karena pelatihnya juga Julian Nagelsmann itu juga pelatihnya masih muda ya. Kalau untuk Atletico Madrid formasinya bahkan tidak banyak berubah ketika ditangani Diego Simeone, mainnya tetap mengutamakan pressing dan lebih cenderung untuk bertahan daripada menyerang, walaupun punya banyak pemain yang stylish seperti Joao Felix ya. Itu hanya satu-satunya pemain yang cukup stylish di skuadnya Diego Simeone. Nah, untuk tim newsnya sendiri dari Huskot, saya akan membacakan tim newsnya dulu. Kalau untuk Leipzig, mereka yang jelas akan sudah kehilangan Timo Werner. Timo Werner sudah pindah ke Chelsea ya teman-teman, sehingga sudah tidak akan main lagi. Namun ini kehilangan Timo Werner berarti juga kehilangan lumbung gol, karena Werner sendiri mencetak 32 gol pada musim ini di Liga dan juga kompetisi Eropa. Nah, ini akan sulit bagi Leipzig karena Atletico Madrid dikenal punya pertahanan yang cukup kuat. Ada Stefan Savic dan Jose Gimenez di sana, dan juga kipernya tidak bisa dikatakan kiper yang lemah, karena di sana ada Jan Oblak di posisi penjaga gawang. Sementara selanjutnya Julian Nagelsmann, pelatih dari RB Leipzig, juga akan kehilangan satu pemain lagi, yaitu Yussuf Poulsen, yang pada akhir musim 2019-2020 di Bundesliga terkena cedera ankle. Nah, ini setidaknya mengurangi tekanan di posisi penyerangan ya. Hanya tinggal menyisakan satu penyerang yang masih kemungkinan akan diturunkan, yaitu Patrick Schick ya, mantan penyerang AS Roma, yang tapi belum menunjukkan ketajamannya pada beberapa partai ini. Nah, sementara di posisi gelandang ada Marcel Sabitzer dan juga Marcel Halzenberg yang diragukan untuk tampil. Tapi kalau untuk di skuad yang diprediksikan oleh Huskot, Marcel Sabitzer dan Halzenberg masih akan diturunkan. Halzenberg akan mengisi posisi 3 back, sementara Marcel Sabitzer akan mengisi posisi gelandang. Nah, kemudian ada tambahan dari RB Leipzig, yakni Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan seperti diketahui itu adalah transfer dari RB Salzburg ya, tapi belum bisa dimainkan karena tidak terdaftar dalam skuad, dan dia juga ini kalau sudah main di Liga Champions untuk satu tim, main di kompetisi Eropa untuk satu tim, maka tidak bisa main lagi untuk tim yang baru. Nah, kemudian untuk Atletico Madrid, sayangnya mereka harus kehilangan dua pemain, yaitu Angel Correa dan juga Sime Versalco, yang keduanya ternyata positif terkena virus corona sehingga tidak bisa dimainkan. Nah, sementara ini jadi satu ini ya, kalau bisa dibilang
dilema karena Diego Simeone juga harus memastikan timnya aman dari virus corona dan tidak virusnya tidak menyebar di seluruh skuad. Nah, sementara kalau untuk di skuadnya sendiri ada beberapa pemain yang fit seperti Diego Costa, Joao Felix, dan Alvaro Morata yang kemungkinan akan diturunkan di lini depan. Sementara ada gelandang Marcos Llorente yang akan mengisi posisi sayap. Nah, kalau untuk skuadnya sendiri, RB Leipzig kemungkinan akan menurunkan formasi 3-4-2-1. Ini mirip seperti Atalanta. Kok semalam Atalanta itu 3-4-1-2, tapi pola formasinya hampir sama, jadi 3-4-2-1 juga. Masih di posisi menjaga gawang ada Peter Gulaksi, ada Lucas Klosterman di posisi back 3 back, nah pakai 3 back ya. Ada Lucas Klosterman, Dayo Upamecano, dan juga Marcel Halstenberg di 3 back. Nah, sementara untuk di posisi back sayap ada Angelino dan Nordi Mukile dengan didukung oleh Konrad Laimer dan Marcel Sabitzer di posisi lini tengah. Nah, ini kalau untuk di dua pendukung, dua gelandang serang, ada Dani Olmo dan juga Christopher Nkunku. Nah, ini dua pemain yang masih cukup muda, stylish, cepat ya. Bisa mendukung Patrick Schick yang akan main sebagai frontman atau pemain satu-satunya pemain di depan. Nah, sementara Atletico Madrid masih akan memainkan formasi standar, formasi baku 4-4-2. Jan Oblak masih akan turunkan di posisi kiper karena memang tidak ada absen ya. Kemudian Kieran Trippier akan main di posisi bek kanan. Nah, ini bek yang cukup bagus, soal umpan silangnya juga cukup bagus. Kemudian dua bek tengah ada Stefan Savic dan juga Jose Gimenez yang kemungkinan akan dimainkan bersama dengan Renan Lodi. Lah, Renan Lodi ini akan mengisi posisi bek kiri. Nah, sementara untuk 4 gelandang tengah ada Thomas Partey. Nah, Thomas Partey ini menariknya adalah pemain yang diincar oleh Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Nah, kemudian akan berpasangan dengan Saul Niguez di posisi gelandang tengah. Sementara di posisi sayap Simeone kemungkinan akan menurunkan Marcos Llorente dan juga Koke. Nah, sebenarnya dua pemain ini posisinya bukan sayap ya, tapi kemungkinan akan memainkan formasi 4-4-2 yang lebih kompak, jadi lebih ketat secara pertahanan. Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti kemungkinan dua gelandang Llorente dan Koke ini untuk menahan dua bek sayap yaitu Angelino dan Nordi Mukile yang akan dipasang di skuadnya RB Leipzig oleh Julian Nagelsmann. Nah, kalau untuk posisi penyerang Atletico Madrid kemungkinan akan menurunkan duet Joao Felix. Joao Felix nanti akan mungkin sedikit mundur sebagai second striker. Nah, sementara Alvaro Morata akan mengisi posisi target man. Nah, kemudian kita lihat ada untuk prediksi. Kalau untuk saya sendiri kemungkinan ini ada duel kunci ya. Kalau untuk duel kunci kemungkinan yang pasti Patrick Schick akan bertemu dengan Jose Gimenez di pertahanan Atletico Madrid. Patrick Schick adalah penyerang dari RB Leipzig, akan bertemu dengan Jose Gimenez di pertahanannya Atletico. Sementara untuk duel di lini tengah akan terjadi antara Marcel Sabitzer dengan Thomas Partey. Nah, ini nanti dua gelandang ini mungkin akan menjadi kunci permainan kedua tim. Sementara di posisi sebaliknya, jadi penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata akan bertemu dengan Dayo Upamecano di posisi backnya RB Leipzig. Saya kira kalau untuk prediksi pertandingan akan jelas berjalan menarik karena kedua tim punya ambisi untuk lolos, meskipun kalau secara di atas kertas mungkin Atletico Madrid punya peluang lebih besar karena sudah pengalaman sempat masuk ke final Liga Champions waktu itu melawan Real Madrid kalau saya nggak salah ingat. Musim keberapanya nanti bisa dikoreksi. Untuk peluang kemenangan saya kira 5-5-4-5 ya untuk Atletico Madrid buat malam nanti. Nah, pertandingannya sendiri nanti coba kita cari dulu. Atletico
Madrid. Oke, pertandingannya sendiri nanti akan dimainkan pukul 2 dini hari. Nah, sementara untuk tempatnya sendiri, mari kita cari venue pertandingan Liga Champions. Mari kita lihat dulu. Yang jelas sih di Portugal ya, tapi apakah pertandingannya akan beda karena ada beberapa stadion yang dipakai. Oh, hanya ada dua ya, Estadio da Luz dan juga Estadio C Alvalade. Nah, itu mungkin prediksi dari kami. Kalau sekiranya teman-teman punya prediksi yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika Anda suka videonya. Ciao.